Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Yusuf Rasulullah dengan NPM 2022 10 71 5169 dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika Universitas Bayangkara. Nah, ini menjelaskan presentasi mata kuliah kecerdasan buatan bab 9 dan bab 10 dengan dosen pengampunya Dr. Relawati SSI MM MKOM. Pertama, yaitu bab 9, pembelajaran penguatan reinforced learning untuk pemula. Apa itu reinforced learning? Reinforced learning adalah pembelajaran penguatan adalah metode pembelajaran mesin di mana agen belajar melalui interaksi dengan lingkungan untuk memaksimalkan reward jangka panjang. Berbeda dengan pembelajaran terarah, yaitu supervised learning, dan membutuhkan data variabel. Pembelajaran penguatan bekerja berdasarkan umpan balik berupa reward atau punishment yang diperoleh dari tindakan agen. Jadi, secara singkat, reinforcement learning adalah agen yang belajar tanpa membutuhkan data berlabel, hanya belajar melalui lingkungan yang ia tempati. Contoh pengaplikasian reinforced learning itu ada di berbagai macam aspek. Contoh yang di sini saya jelaskan dari contoh yaitu pertama, sistem kendaraan otonom. Itu contohnya adalah mobil Tesla atau mobil-mobil pintar lainnya yang mereka bisa berjalan autopilot tanpa harus ada kemudi di dalamnya. Contoh yang paling banyak negara menerapkan itu Cina. Cina bahkan sudah melepas setirnya tanpa ada kemudi di kursi pengemudi. Itu ada permainan video game, yaitu agen atau bot yang dirancang agar terlihat seperti player asli. Contoh paling umum mungkin yang bermain dengan Mobile Legends ini mereka menerapkan sistem bot, di mana sistem bot itu ketika player sudah bermain selama lebih dari 5 menit dan mereka melakukan AFK, bot itu akan bermain seperti layaknya player asli, seperti player yang sebelumnya. Jika player sebelumnya adalah orang yang jago bermain, maka bot itu akan semakin jago bermain. Jika player yang sebelumnya bermain adalah orang yang tidak bisa memainkan hero di dalam tim tersebut, maka bot tersebut juga akan tidak bisa bermain hero tersebut. Terus ada sistem virtual. Yang paling umum adalah Gemini dan Siri yang dirancang berkomunikasi dua arah dengan pengguna. Kita bisa ngobrol dengan Gemini dan Siri itu secara langsung dan saut-sautan seperti itu. Selanjutnya ada komponen utama RL. Komponen utama RL itu adalah agen, hitungan, state, action, dan reward. Agen adalah entitas yang membuat keputusan, misalnya robot atau program komputer. Lingkungan atau environment adalah tempat agen beroperasi seperti ruang fisik atau dunia virtual. Contohnya kalau di sebelumnya contohnya ada kalau di sini yang ruang fisik ada sistem kendaraan otonom, yang ruang virtual adalah permainan video seperti itu. Contoh ada state, kondisi lingkungan saat ini agen kondisi di mana lingkungan saat ini yang diamati agen. Contohnya kalau seandainya di kendaraan mobil otonom adalah lingkungannya adalah jalan raya yang dimana ada mobil, ada lampu merah, ada lampu jalan. Kalau dunia virtual seperti game adalah contohnya adalah kondisi permainan seperti apa, kekalahan, poin, kekayaan hero-nya. Terus ada reward ada terus ada action, pilihan atau tindakan dilakukan agen untuk mempengaruhi state. Kalau di mobil otonom tadi, kalau seandainya ada rambu dilarang berhenti, mobil tersebut tidak akan mengambil pilihan untuk berhenti dan akan melanjutkan perjalanan. Kalau di dunia virtual, contohnya game tadi, ketika hero di dalam Mobile Legends bisa untuk mengkill, maka agen akan memilih untuk memaksakan untuk mengambil kill tersebut. Yang kelima ada reward. Reward itu membalik dari lingkungan menunjukkan seberapa baik atau buruk tindakan agen. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada markup decision process atau MDP. MDP adalah kerangka kerja yang menggambarkan bagaimana agen membuat keputusan dalam lingkungan yang dinamis. Dalam MDP, agen memilih tindakan berdasarkan state, yaitu kondisi lingkungan saat ini, dan mendapatkan reward atau umpan balik yang mempengaruhi tindakan berikutnya. MDP itu terdiri dari elemen utama, yaitu ada state, simbolnya S, yaitu kondisi lingkungan saat ini. Ada action atau A, tindakan yang dapat diambil agen. Ada reward dengan huruf R, ada reward dengan huruf R, umpan balik yang diterima agen setelah mengambil tindakan transition model P. Tindakan selanjutnya ada transition model, simbolnya huruf P, probabilitas berpindah dari satu state ke state lain. Terus ada polisi, simbolnya P, PHI, strategi yang digunakan untuk memilih tindakan. MBP, mengapa MBP itu penting? MBP adalah dasar
Dalam pembelajaran penguatan karena memberikan struktur untuk membantu agen membenarkan lingkungan dan membuat keputusan yang mengarah pada pencapaian tujuan jangka panjang. Terus ada tantangan dalam pembelajaran dan penguatan, yaitu ada eksplorasi versus eksploitasi. Salah satu tantangan utama dalam penguatan adalah menyeimbangkan antara eksplorasi dan eksploitasi, yaitu eksplorasi adalah mencoba tindakan baru untuk mencari kemungkinan tindakan yang lebih baik. Ini mengarah pada reward rendah dalam jangka panjang. Eksploitasi yaitu memilih tindakan terbaik yang sudah diketahui untuk memasukkan reward jangka pendek. Jika agen terlalu banyak mengeksplorasi, ia mungkin tidak mendapatkan reward optimal atau reward dari eksploitasi. Sebaliknya, jika agen mengeksploitasi, ia bisa terjebak dalam solusi suboptimal. Jadi kalau eksplorasi, ya dia nggak akan paham dengan satu tindakan yang dia harus pahami terus menerus. Kalau dia eksploitasi ya sama seperti katanya, kalau eksploitasi dia nggak bisa eksplorasi lebih jauh, jadi stuck di situ-situ. Terus ada strategi mengatasi dilema. Ada dua strategi paling umum, yaitu ada epsilon greedy. Agen memilih tindakan secara acak dengan probabilitas tertentu, memilih tindakan terbaik dengan probabilitas lainnya. Terus ada OCB, over confidence bound, menggabungkan reward dan ketidakpastian untuk memilih tindakan yang seimbang antara eksplorasi dan eksploitasi. Oke, di sini kita akan mulai masuk ke bagian studi kasus, teman-teman. Di sini kita akan menggunakan studi kasus tic-tac-toe dengan killer nih. Masuk bagian 1. Tic-tac-toe adalah permainan di mana dua pemain dipapan 3 kali 3 dengan tanda Q dan O. Tujuan menyusun tiga tanda berturut-turut secara horizontal, vertikal, atau diagonal dan membentuk garis lurus. Konsep killer dalam permainan video dalam permainan ini adalah killer membantu agen belajar tindakan terbaik melalui interaksi dengan lingkungan, pembaruan table berdasarkan reward. Pertama ada state, posisi papan permainan saat ini. Terus ada action, pilihan kotak untuk menempatkan X atau O. Ada reward, +1 untuk menang, -1 untuk kalah, dan 0 untuk hasil seri. Finalisasi, key table. Key table berisi nilai acak untuk setiap pasangan state. Pembelajaran, eksplorasi, agen memilih tindakan secara acak. Update key table, setiap state langkah nilai key diperbarui. Eksploitasi, agen memilih tindakan terbaik berdasarkan key table. Jadi kasus TikTok ini dengan killer ini bagian 2. Di sini aku menggunakan table, yaitu ada state papan, posisi action, key value. State papan menunjukkan kondisi papan permainan pada saat tertentu, misalnya key 0 dan strip, yaitu 1-1 dan berada di posisi paling saat ini adalah X di posisi 1,1, artinya dia berada di posisi paling atas. Table 1 nomor 1, table 1 berada 1 dan 0 pada posisi 1,2, sementara posisi lainnya kosong, seperti itu. Action, posisi pada papan tempat agen menempatkan tanda X atau O, misalnya 1,1, berarti agen memilih 1,1 pada papan. Artinya memilih kolom 1 pada baris 1 pada papan. Key value, nilai yang dihasilkan oleh algoritma key learning untuk pasangan state action tertentu dengan nilai diperbarui setelah setiap interaksi. Sebenarnya kalau menggunakan jalur yang key value ini tidak terlalu kelihatan, teman-teman. Kalau kalian bermain contohnya chess.com, kalau kalian setiap jalan itu selalu ada key value yang hasilnya itu bisa tinggi dan bisa berubah total, teman-teman. Sekian dari saya untuk bab 9, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.